Ya, hari ini jadwal kita itu mau pergi sholat id di lapangan Tanjung Teros. Ya, jadi kita sholat Idul Adha hari ini tanggal 28 hari Rabu ya. Sementara pemerintah menetapkan tanggal 29 Juni ya, yaitu besok Kamis ya. Sedangkan saya mengikuti ya aliran ya Muhammadiyah lah, tapi lebih ke logika yang mereka gunakan untuk melakukan sholat id hari ini. Kita berangkat ke lapangan Tanjung Teros. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Senior ini. Saya tinggalkan itu ibu dan ibu. Oh ya. Saya nyusul pakai mobil, saya bilang, pakai motor. Yo kayak kancan mesa dah. Mesa. Oh. Aku deket terlambat. Iya semua. Daripada Tinggal aja sampai pakai motor nanti. Allah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasr 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum kita mulai, mari safnya diluruskan, dirapatkan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأذن جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam Idul Adha pada pagi hari ini. Selawat dan salam tercurah untuk Nabi Muhammad, Rasul pembawa risalah Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Selamatan semoga dilimpahkan pula bagi para sahabat, keluarga dan umat muslim sampai akhir zaman. Pagi hari ini, segenap kaum muslimin di seluruh tanah air dan di seluruh penjuru dunia menunaikan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Segenap kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri pada Zat Rabbul Izzati. Semua bersimpuh diri menunaikan sunnah Nabi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah. Di antara tanda-tanda keimanan seseorang adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apapun. Dalam pembuktian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pembuktian kita kepada Allah, Allah terkadang memberikan kita ujian dan cobaan yang begitu berat dalam berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah kekurangan makanan, kekurangan harta benda, bahkan dalam bentuk kecintaan kepada anak dan istri kita. Untuk itu mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, Al-Anbiya 35, Al-Imran 186 dan Al-Baqarah 155. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsadan nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji. Kemudian, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Ini adalah surat cinta dari Allah. Betapa Allah pun mencintai hambanya lebih dari apapun. Siapapun yang paling saling cintai akan senang jika mendapatkan surat cinta. Apalagi surat cinta dari kasih Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadirin yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nubluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kamu pasti akan diuji dengan harta dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Al-Imran ayat 186. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat Al-Imran yang mencantumkan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Setelah kita memperhatikan tentuan-tentuan yang terdapat dalam ayat di atas, maka ujian iman seorang, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi cobaan dan ujian itu. Sebagai orang yang beriman dan dalam konteks Idul Adha, maka kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan anaknya Ismail. Pada saat itu Siti Hajar datangkan dari tanah Kan'an untuk bertugas menemani Nabi Ibrahim AS melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke Mekah. Ketika Siti Hajar hadir di hidup Nabi Ibrahim AS, sang istri yang istri pertama belum juga dikaruniai keturunan, padahal usianya sudah semakin tua. Sarah selalu berpikir untuk memberikan semuanya seorang anak laki-laki. Ia berharap anaknya kelak dapat meneruskan perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas kekhawatiran tersebut, akhirnya Sarah yang juga dekat dengan Siti Hajar meminta suaminya menikahi perempuan tersebut agar mereka bisa memiliki keturunan. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengabulkan permintaan Sarah untuk menikahi Siti Hajar. Tak lama dari pernikahan tersebut, Siti Hajar langsung dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Setelah lahir anak tersebut, Sarah Siti Hajar merasa sangat senang dengan kehadiran anak tersebut. Namun sayangnya, tak berselang beberapa lama timbul rasa cemburu dari Siti Sarah. Kemudian kecemburuan itu membuat Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminta memindahkan Siti Hajar dan anaknya ke Mekah. Untuk memenuhi perintah tersebut, mereka berangkat ke Mekah yang saat itu masih merupakan lahan tandus dan sangat-sangat panas. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim AS dan Siti Hajar saling bergerak dan menggendong bayi yang bernama Ismail itu. Sesampainya di Mekah, pasangan suami dan istri ini menemukan rumah tua di bukit berwarna merah. Rumah tersebut terbuat dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Di tempat itulah Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Peristiwa tersebut diuraikan oleh dua orang sejarawan. Dia mengatakan bahwa dalam riwayat tersebut diceritakan saat Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar beserta anaknya, ia tidak menoleh sekalipun pada Siti Hajar, meskipun sang istri telah menangis dan memanggil suaminya. Semakin jauh Nabi Ibrahim AS pergi, Siti Hajar mengejarnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami berdua di tanah yang tandus dan kosong ini, dan bahkan kehidupan tidak ada sama sekali? Apakah Allah SWT memerintahkan kamu, wahai suamiku? Ibrahim mengatakan iya. Lalu Siti Hajar mengatakan, kalau begitu Allah SWT pasti tidak akan meninggalkan kami, ucap Siti Hajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah menjawab pertanyaan terakhir istrinya tersebut, Nabi Ibrahim AS pun terus pergi sampai di Saniyah yang tak bisa dilihat orang. Di tempat itulah Ibrahim menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian turunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Sementara itu di tempat yang tandus,
Siti Hajar terus menyusui Ismail hingga tak terasa berukan air dan kurmanya habis. Hal tersebut membuat Siti Hajar tidak bisa menyusui anaknya. Ketika air susunya kering, Ismail mulai kehausan dan terus menangis dengan keras. Siti Hajar langsung kebingungan dan berlari kecil ke Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk mencari pertolongan. Namun sayangnya tak ada seorang pun yang ditemui di dalam tanah yang tandus itu. Pasrah dengan keadaan, akhirnya Siti Hajar berdoa dan minta pertolongan kepada Allah SWT segera datang untuk menyelamatkan bayinya. Tiba-tiba yang mendengar ada suara dan muncul sebuah mata air. Siti Hajar pun mendekati dan membuat gundukan sekitar air agar tak mengalir kemana-mana. Air tersebut langsung diberikan kepada Ismail yang dari tadi menangis kehausan. Mereka berdua berhasil melewati ujian tersebut dengan selamat dan faktanya mata air yang muncul tersebut ialah air Zam-Zam. Setelah Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim AS diuji dengan diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Saat mendapat perintah itu, Nabi Ibrahim begitu terpukul hingga dirinya roboh dan tidak berkutik. Bagaimana mungkin anak yang hanya semata wayang dan telah ditunggu bertahun-tahun akan mati disembelih di tangannya sendiri. Dengan hati-hati diceritakan mimpinya sebut pada anaknya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail menanggapi dengan berjiwa besar. Ia tidak merasa keberatan sedikit pun, bahkan minta ayahnya agar tidak ragu melaksanakan perintah Tuhan semesta alam. Sikap Nabi Ismail salam ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati alqa tu'maru sajadni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah padamu. Insyaallah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari rangkaian peristiwa yang telah diberikan di atas, maka dapat diambil beberapa hikmah yang menjadi pedoman kita untuk menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mendapat sebutan Abul Anbiya, bapak para nabi. Dalam Idul Adha ini, kita meladani bayaran dan pengamalan kepada Ibrahim yang penuh dengan cobaan, pengorbanan, ketabahan dan keikhlasan. Ibrahim amat menunjukkan hadirnya anak sebagai junjungannya, dan setelah anak itu diberikan oleh Allah, diujilah Ibrahim akankah kecintaannya kepada Allah terkalahkanlah cintanya kepada anak yang lama ia nantikan itu. Ternyata tidak, Ibrahim lulus dari ujian Allah yang berat. Kalau bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim mungkin tidak akan melakukan itu. Yang kedua adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dari sesuatu. Dalam hal musibah, berarti berusaha tetap kuat, kemudian bangkit keluar dari kesedihan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Waktu terus berputar, baik dan buruk silih berganti dialami oleh manusia. Saat mengalami hal buruk seperti musibah, kita diperintahkan untuk bersabar dan menyadari bahwa kehidupan pasti banyak ujian. Nabi mengatakan, tidak ada karunia Allah yang lebih baik dibanding dengan sabar. Ayat Muslim, Bukhari Muslim. Nasruddin Ad-Susi dalam kitab Manazil As-Sairi mengatakan, sabar membuat batin tidak sedih, tidak mengeluh, dan anggota badan tidak melakukan aktivitas. Dunia adalah tempat manusia berproses, yang di situ ada saat gembira, senang, bahagia, dan ada kalanya sedih, kecewa, dan putus asa. Sabar adalah sarana untuk membangkitkan kita dari situasi yang tak mengenakan kepada situasi yang lebih baik. Oleh karena itu Allah sangat menyertai orang-orang yang sabar. Allah juga selalu menyertai orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah bahkan pahala orang yang sabar tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan hati selain dari Allah dalam beramal. Maksudnya adalah segala amal yang dilakukan semata-mata karena Allah
bukan karena yang lainnya. Orang yang beramal karena selain Allah, maka amal itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Orang yang ikhlas tidak akan memikirkan apa yang akan dapat dari manusia, karena baginya apa yang dapatkan dari Allah sudah cukup, bahkan lebih utama. Ikhlas adalah penentu diterimanya amal. Tanpa keikhlasan selain amal itu menjadi sia-sia, malah menimbulkan hal yang buruk yang imbasnya membahayakan diri sendiri dan banyak orang. Dan keikhlasan berkurban karena kita kepada Allah itulah yang menentukan kurban kita diterima atau tidak, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Imam Syafi'i mengatakan tentang ikhlas, semua orang akan hancur kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan hancur jika tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya akan hancur kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mampu meladani keluarga Nabi Ibrahim salam sebagai orang tua, menjadi orang tua yang baik, senantiasa mendidik anak-anak kita dengan jiwa Islam, dengan jiwa Islam yang kokoh. Siti Hajar sebagai seorang ibu adalah merupakan seorang istri dan ibu idaman yang bisa menjadi figur ibu teladan di zaman sekarang, bahkan di zaman sampai akhir zaman. Karena terbukti beliau telah sabar dengan rela hati dan tabah siap tinggal oleh suami Nabi Ibrahim AS di Baitul Atiq, suatu daerah pada waktu itu yang sangat tandus dan sangat gersang. Di situ Siti Hajar membesarkan dan mendidik Nabi Ismail dengan penuh kasih sayang, dengan pendidikan Islami dan menanamkan akhlak yang mulia. Kesalahan yang tidak hanya di Ismail merupakan figur seorang anak dan generasi muda ideal. Kesalahan yang tidak hanya dibentuk oleh ayah dan ibunya, tetapi memiliki kemandirian sebagai seorang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamati min kulli ismi wal ganimati min kulli birri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa
Taqabbalallahu minna wa minkum. 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 Taqabbalallahu Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu Morgan, good morning. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna. Ini Perlu dengar belum nih jadi Pak Pir. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna Si pinter si sholat. Ya, sholat Id sudah selesai. Jadi kita kembali lagi ke rumah yang nggak biasa. Rekam baru tuh, upload. Ya. Jadi nggak begitu banyak, berapa sap ya? 1, 2, 3, 4, 5 yang perempuan di sebelah sana. Tapi semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah hari ini sukses. Cara foto-foto. Nah, jarin wah. Oh ya, tentu. Dah. Take picture. Dah, sudah semua. Oke. Wah. Ini kalau tukang foto enak nih. Oke, wah, selesai.